Kementerian yang baru terbentuk kini masih berbenah mulai dari soal lokasi kantor hingga birokrasi di internal mereka. Bagaimana mereka menyiapkan kantor sementara bagaimana tuntutan agar segera bisa bekerja cepat. Membahas soal ini, kita sudah bersama dengan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Selamat sore Pak Viv. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana, sudah ada kantor untuk Kementerian Transmigrasi? Kementerian Transmigrasi itu kementerian yang sudah ada sejak masa pemerintahan Orde Baru, memiliki aset. Sebenarnya dari awal itu semuanya adalah aset dari Kementerian Transmigrasi. Kemudian ada perubahan nomenklatur, tenaga kerja dan transmigrasi, desa, transmigrasi dan daerah tertinggal, sehingga itu menyebabkan saat ini kita harus melakukan restrukturisasi organisasi karena Kementerian Transmigrasi sudah berpisah dengan Kementerian Desa. Kalau soal kantor, kita punya 4 gedung di Kalibata, sangat luas, nanti akan berbagi dengan Kementerian Desa. Jadi dari kantor tidak ada masalah. Sekarang ini adalah soal restrukturisasi organisasi. Nah, itu dia. Soal SDM ya, Pak Viv. Jadi bagaimana pembagian mengaturnya dengan Kementerian Desa, bagi-baginya gimana tuh? Kita melakukan restrukturisasi organisasi menyangkut soal struktur dan soal sumber daya manusia. Saat ini sedang ada tim transisi yang menyelesaikan soal struktur organisasi dan sumber daya manusia. Kalau dari pegawai Kementerian Transmigrasi sejak masa pemerintahan Orde Baru sudah ada, tapi saat ini bergabung dengan Kementerian Desa. Saya rasa akan lebih mudah Kementerian Transmigrasi untuk menyelesaikan karena dari awal ada PNS yang berbasis di Kementerian Transmigrasi. Sekarang kita melakukan proses transisi untuk menyelesaikan soal sumber daya manusia, aset, dan juga penganggaran. Itu perlu berapa lama, Pak Viv, untuk proses transisi ini? Karena kan sudah dilantik, dituntut segera bisa bekerja, Pak Viv. Ya, kita tiap hari bekerja, Mas. Jadi menurut peraturan Presiden, Perpres 139 itu diberi waktu sampai bulan Desember tanggal 30. Tapi bagi kami dalam waktu kurang dari 1 bulan akan selesai menyangkut soal struktur organisasi, sumber daya manusia, dan juga aset serta penganggaran. Kalau gambaran untuk pemetaan tugasnya ketika sebelum dipecah dan saat ini sudah dipecah, seperti apa nanti pemetaan tugasnya nih? Pemetaan tugasnya masing-masing kementerian itu sudah jelas sesuai dengan Perpres 139 bahwa Kementerian Transmigrasi sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo adalah kementerian yang ikut berkontribusi untuk menjaga NKRI, yaitu menempatkan penduduk di daerah-daerah yang masih kosong. Yang kedua, untuk mengurangi kemiskinan absolut. Karena di beberapa daerah, terutama di daerah perkotaan, bagi penduduk yang merasa tidak berkecukupan, punya hak untuk mendapatkan nilai kesejahteraan dan nilai kemakmuran, dan negara bertanggung jawab. Oleh karena itu, negara membuat program transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lainnya dan diberikan fasilitas. Fasilitasnya itu berupa tanah pemukiman, rumah sebesar 2 hektar area, dan itu diberikan pendidikan, pelatihan, serta nafkah selama 1 tahun untuk proses kemandirian. Dan ini memberikan bukti bahwa data menunjukkan selama tahun 2000 sampai tahun 2024 ini untuk pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi itu ada 1.567 desa definitif, kemudian 466 kecamatan, 116 terbentuknya ibu kota kabupaten kota, dan 3 ibu kota provinsi, yaitu Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Sulawesi Barat. Pak Viv, tadi di sidang paripurna Kabinet Merah Putih,
Presiden Prabowo menyinggung soal efisiensi anggaran. Di tim transisi apa yang jadi catatan soal efisiensi anggaran yang disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi ini nantinya? Kan restrukturisasi berjalan nih. Efisiensi itu artinya program-program yang dijalankan di setiap kementerian itu harus memiliki output yang jelas. Itu arti dari efisiensi. Nah, untuk Kementerian Transmigrasi, sebenarnya animo untuk masyarakat yang melakukan transmigrasi itu banyak, sekitar 6.671 data yang terakhir. Dan saat ini kita memberangkatkan 40 kepala keluarga. Oke. Jadi oleh karena itu kita akan melakukan komunikasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk melakukan konsultasi bagaimana caranya agar para penduduk yang memiliki animo untuk diberangkatkan transmigrasi sekitar 6.671 itu bisa berangkat semua. Oleh karena itu kita akan melakukan ya koordinasi juga dengan PU, kemudian Perumahan Rakyat, agar seluruh fasilitas itu bisa terintegrasi antar kementerian. Baik, terima kasih Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi, telah bergabung di program Kompas Petang sore hari ini. Selamat bertugas, Pak Viv.